Bayangin udah pacaran online selama 5 tahun, tiap hari ngobrol, kirim pesan manis, saling percaya meski belum pernah ketemu. Tapi pas ketemu langsung, ternyata orang itu adalah sosok yang gak pernah dia bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome kembali di channel ini, tempatnya kisah-kisah viral yang menginspirasi dan menguras air mata. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Kalian dari daerah mana? Tulis juga sholawat terbaik kalian di kolom komentar biar hati adem. Langsung aja, kita masuk ke kisahnya. Namanya Sulastri, tapi orang-orang akrab memanggilnya Lastri. Seorang gadis sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Hidupnya tak mudah. Bahkan sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Meski hidup pas-pasan, mereka tetap berusaha menyekolahkan Lastri hingga lulus SMA. Setelah lulus, Lastri sempat bekerja di pabrik garmen. Namun penghasilannya tak cukup untuk membantu membayar hutang orang tuanya yang sempat meminjam uang untuk biaya sekolah adiknya. Melihat kondisi keluarganya yang semakin sulit, hati Lastri tergerak. Ia ingin berkorban lebih demi masa depan keluarganya. Aku anak sulung, Mas. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Begitu katanya suatu hari kepada tetangganya yang menanyakan alasan ia ingin merantau. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendaftar sebagai TKW lewat jalur resmi. Setelah menunggu selama 3 bulan, akhirnya penempatannya keluar, Arab Saudi. Tangis sang ibu pecah saat melepas kepergian Lastri di bandara. Hati-hati, enduk, jangan mudah percaya sama orang. Jaga diri ya. Lastri mengangguk, sambil menahan air mata. Dalam hatinya, ia janji akan pulang dengan membawa perubahan untuk keluarganya. Bukan hanya uang, tapi harapan. Lastri mendarat di Riyadh dengan hati campur aduk. Takut, gugup, tapi juga penuh semangat. Setibanya di sana, ia dijemput oleh keluarga yang akan menjadi majikannya. Tak disangka, mereka adalah keluarga kaya raya yang sangat berpendidikan dan menghargai pekerja rumah tangga. Majikannya adalah pasangan suami istri yang sudah berumur, namun sangat ramah. Mereka memperkenalkan diri dengan lembut, dan bahkan mengajak Lastri duduk bersama saat makan malam pertamanya. Lastri kaget. Ia pernah dengar cerita-cerita tentang TKW yang diperlakukan kasar, tapi ini justru sebaliknya. Namamu Lastri? Selamat datang di rumah kami, ucap sang nyonya rumah, tersenyum ramah. Lastri gugup tapi senang. Iya, madam. Terima kasih banyak sudah menerima saya. Hari-hari berlalu, dan Lastri semakin nyaman. Ia diberi kamar pribadi yang cukup luas dan bersih. Pekerjaannya pun tak terlalu berat. Ia membantu bersih-bersih rumah, menyiapkan makanan, dan kadang menemani nyonya belanja. Yang paling membuat Lastri bersyukur, keluarga ini sangat menghargai waktu istirahatnya. Mereka bahkan membolehkan Lastri memakai wifi setelah selesai bekerja. Satu hal yang paling ditunggu Lastri setiap malam adalah saat dia bisa duduk di pojok kamar sambil membuka handphonenya. Di sanalah ia merasa bebas. Dunia luar terasa begitu dekat lewat media sosial. Lastri pun membuat akun Facebook untuk bisa terhubung dengan teman-teman lamanya di kampung. Dari Facebook, ia bisa melihat kabar saudara, teman SMA, bahkan mantan gebetan yang kini sudah menikah. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia terdiam melihat betapa semua orang seolah sudah melangkah lebih jauh, sementara dirinya masih berjuang di negeri orang. Namun media sosial juga jadi pelariannya dari rasa sepi. Jauh dari keluarga, Lastri sering merasa kesepian. Ia rindu masakan ibu, suara motor tua bapaknya, dan tawa adik-adiknya saat malam tiba. Suatu malam, saat sedang membuka notifikasi, ia melihat sebuah pesan masuk dari akun bernama Khalid Azzam. Nama yang terdengar asing, tapi fotonya sopan. Pria berjanggut rapi, mengenakan gamis putih, dan wajahnya meneduhkan. Assalamualaikum. Saya senang melihat postingan kamu. Kamu kelihatan ramah dan baik, tulis Khalid dalam bahasa Arab yang sudah diterjemahkan oleh aplikasi di HP Lastri.
Lastri awalnya ragu. Siapa orang ini? Kenapa tiba-tiba mengirim pesan? Tapi setelah membaca ulang, isi pesannya tak ada yang janggal. Ia hanya mengajak berkenalan dan menyapa dengan sopan. Karena penasaran, Lastri pun membalas singkat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf, saya tidak terlalu bisa bahasa Arab. Tak disangka, Khalid langsung membalas. Tidak apa-apa, saya bisa sedikit bahasa Indonesia. Saya suka belajar bahasa asing. Lastri tersenyum kecil. Mungkin ini teman virtual yang bisa menghiburnya. Maka mulailah obrolan demi obrolan, singkat namun menyenangkan. Setiap hari, Khalid rutin menyapa. Kadang menanyakan kabar, kadang hanya mengirimkan kutipan doa yang indah. Lastri merasa diperhatikan, sesuatu yang jarang ia rasakan selama ini. Hatinya yang awalnya tertutup perlahan membuka diri. Dalam sunyi kamar dan sepinya negeri rantau, pesan-pesan Khalid jadi teman paling setia. Sebulan berlalu, komunikasi mereka makin intens. Lastri mulai mengenal sosok Khalid lebih dalam. Katanya, ia bekerja di bidang properti dan kadang membantu kegiatan sosial di kotanya. Ia terlihat berpendidikan dan berakhlak baik. Kamu tinggal di mana sekarang? Tanya Khalid suatu malam. Lastri menjawab jujur, saya kerja sebagai TKW di Riyadh. Keluarganya baik, saya bersyukur. Bukannya mengejek atau meremehkan, Khalid justru memberi semangat. Kerja apapun itu mulia. Kamu luar biasa, Lastri. Aku bangga padamu. Kalimat itu menampar hatinya yang selama ini merasa rendah. Sejak kecil, Lastri sering diremehkan. Tapi kini ada seseorang dari negeri jauh, dari latar yang sangat berbeda, yang justru menghargainya setulus itu. Hari demi hari mereka semakin dekat. Khalid bahkan mulai menyebut kata-kata manis, menyinggung soal masa depan. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Kalau kamu juga serius, mari kita jaga hati sama-sama, tulisnya suatu malam. Lastri terdiam lama. Hatinya berdebar. Ia tahu risikonya besar, tapi entah kenapa ia percaya pada pria ini. Maka, dengan segenap rasa, ia membalas, baik, aku juga ingin hubungan ini serius. Kita jaga komitmen, ya? Dan itulah awal dari perjalanan cinta panjang mereka. 5 tahun lamanya, malam itu, setelah mengirim pesan komitmen, Lastri sempat menangis dalam diam. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena hatinya campur aduk, senang, takut, ragu, dan berharap. Rasa yang sudah lama ia kubur, kini tiba-tiba tumbuh kembali. Masa ia ada pria Arab, baik, sopan, perhatian mau sama aku yang cuma TKW, gumamnya pelan sambil memeluk bantal. Dia sadar betul, kehidupannya jauh dari glamor. Gajinya hanya cukup untuk dikirim ke rumah, dan sisanya ditabung sedikit demi sedikit. Dia tak pernah pakai skincare mahal, bajunya pun biasa saja. Tapi Khalid, lelaki itu, terus bersikap tulus dan sabar. Lastri sempat mencoba menarik diri. Beberapa kali ia sengaja membalas pesan lebih lama, atau tidak terlalu menunjukkan perhatian. Tapi Khalid selalu kembali dengan ketulusan yang sama. Aku ngerti kamu takut. Tapi aku gak main-main, tulis Khalid suatu malam. Dan Lastri, yang selama ini merasa tidak layak dicintai, mulai percaya bahwa mungkin Tuhan sedang mengirimkan seseorang untuk mengisi hatinya. Hari-hari Lastri pun berubah. Ia masih menjalankan tugas seperti biasa, membersihkan rumah, menyetrika baju, memasak, dan membantu sang nyonya belanja. Tapi setiap malam, ada satu hal yang selalu ia tunggu, pesan dari Khalid. Assalamualaikum, apa kabarmu hari ini? Kamu capek? Istirahat yang cukup ya. Saya doakan kamu selalu dilindungi Allah. Pesan-pesan itu mungkin sederhana, tapi bagi Lastri, itu seperti pelukan hangat di negeri yang jauh. Seperti suara lembut ibu yang membangunkannya di pagi hari, seperti senyuman bapaknya saat menjemput pulang sekolah. Kadang, saat sedang istirahat siang, ia tersenyum sendiri melihat notifikasi dari Khalid. Teman sesama TKW-nya pernah bertanya, kamu pacaran ya?
Lastri hanya tersenyum malu. Enggak, cuma teman ngobrol. Padahal dalam hati, ia sudah mulai menyebut Khalid sebagai tempat pulang. Hari-hari Lastri jadi lebih ringan. Bukan karena pekerjaannya lebih mudah, tapi karena hatinya lebih bahagia. Ia merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai, meski hanya lewat layar kecil di genggamannya. Waktu terus berjalan. Tanpa sadar, sudah 5 tahun berlalu sejak pesan pertama dari Khalid masuk ke inboxnya. 5 tahun. Bukan waktu yang sebentar untuk sebuah hubungan yang dibangun hanya lewat dunia maya. Lastri tak pernah tahu pasti bagaimana wajah Khalid secara langsung. Memang mereka pernah video call, tapi seringkali Khalid menolak untuk menunjukkan wajah secara jelas. Alasannya, aku ingin kamu mencintaiku karena hati, bukan rupa. Dan Lastri, anehnya, tak keberatan. Ia percaya. Mungkin karena selama ini, Khalid selalu ada di saat-saat sulit. Saat Lastri sakit, saat keluarganya kena musibah, bahkan saat ia nyaris putus asa karena rindu kampung halaman, Khalid selalu menghibur. Bahkan Khalid pernah mengirim uang ke rekening adiknya di Indonesia, tanpa diminta. Buat bantu sekolah adikmu. Jangan bilang siapa-siapa, ya, pesannya. Lastri hanya bisa menangis malam itu. Ya Allah, siapa dia sebenarnya? Pikirnya. Tapi Lastri tak berani bertanya lebih dalam. Ia hanya merasa bersyukur dan makin yakin bahwa hatinya sudah dimiliki sepenuhnya oleh pria itu. Suatu malam, setelah saling kirim pesan seperti biasa, Khalid tiba-tiba berkata, "Aku ingin bertemu denganmu langsung." Lastri tercekat. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. "Beneran? Jangan bercanda ya, aku takut." "Aku serius. Aku tahu kamu kerja di Riyadh. Aku akan datang ke sana, ke rumah tempat kamu bekerja." Lastri panik. Selama 5 tahun, hubungan mereka terasa aman karena tak ada ekspektasi untuk bertemu. Tapi sekarang, semuanya berubah. Dia bingung harus senang atau takut. Bertemu Khalid artinya membuka semua kenyataan, termasuk kemungkinan kecewa. Lastri bahkan sempat berpikir untuk meminta pindah tempat kerja. Tapi dalam hatinya, ada secercah harapan. "Kalau ini jodohku, aku harus berani," katanya sambil menatap cermin. Ia mulai merawat diri lebih serius, mengenakan gamis yang paling rapi, dan memakai sedikit lip tint yang ia simpan untuk hari spesial. Ia tak tahu akan bertemu siapa, seperti apa rupanya, atau bagaimana pertemuan itu akan berakhir. Tapi satu hal pasti, hari itu akan mengubah hidupnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Lastri bangun lebih awal dari biasanya. Tangannya gemetar saat menyetrika abaya miliknya. Ia mencoba menenangkan diri dengan sholat dan membaca Al-Quran. Tapi jantungnya tak berhenti berdetak cepat. Saat sarapan, majikannya terlihat sibuk. "Lastri, tolong bersihkan ruang tamu, ya. Hari ini ada tamu penting. Sultan Harun mau datang," kata nyonya rumah. Lastri menelan ludah. Sultan Harun? Nama itu tak asing. Ia sering mendengar majikannya menyebut nama itu. Seorang pengusaha besar, rekan bisnis keluarga tempatnya bekerja. Ya Allah, jangan-jangan dia orang penting, jangan-jangan. Lastri buru-buru menghapus pikiran itu. Mana mungkin? Khalid cuma orang biasa, katanya. Tapi firasat dalam hatinya makin kuat. Ia mencoba fokus bekerja. Tapi tangan dan pikirannya seperti tak bisa diajak kompromi. Dan tepat pukul 10 pagi, suara mobil mewah terdengar di halaman rumah. Semua orang bersiap menyambut. Lastri berdiri di balik pintu, menunduk, tak berani melihat siapa yang turun dari mobil itu. "Bismillah," bisiknya pelan. Langkah-langkah kaki para pelayan terdengar tergesa-gesa. Ruang tamu rumah itu telah ditata ulang. Karpet baru digelar, minuman dan buah segar disusun rapi di atas meja kristal. Semua terlihat sempurna. Tapi tidak dengan hati Lastri. Hatinya kalut, takut, dan penuh tanya. Dia berdiri di balik pilar dekat ruang makan, menyembunyikan diri agar tidak terlalu terlihat. Tangannya terus menggenggam HP, membuka percakapan terakhirnya dengan Khalid. "Aku akan datang hari ini. Siap-siap ya."
Itu saja. Tak ada penjelasan. Tapi kata-kata itu cukup membuat Lastri nyaris tak bisa tidur semalaman. Berkali-kali dia menatap kaca, memastikan dirinya tak terlalu berantakan. Berkali-kali ia menenangkan diri dengan doa. Namun, rasa panik tetap menghantuinya. Bagaimana kalau dia gak suka lihat aku aslinya? Bagaimana kalau dia kecewa? Bagaimana kalau ini semua cuma mainan? Pikirnya. Dia berusaha untuk tidak berharap lebih. Tapi hatinya yang selama ini diam-diam mencintai, tak bisa berbohong. Ia sudah jatuh terlalu dalam. Dan akhirnya, suara deru mesin mobil mewah terdengar. Seisi rumah seketika hening. Mobil sedan hitam mengkilap dengan plat istimewa berhenti di depan pintu. Dua pria berbaju formal turun lebih dulu, membuka pintu belakang. Seorang pria berjubah putih bersih, dengan sorban rapi, turun dari dalam mobil. Wajahnya gagah, teduh, dan wibawanya memancar kuat. Semua pelayan menunduk hormat. Sang majikan pun menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat datang, Sultan Harun. Silakan masuk," ucap majikan pria Lastri. Lastri mencuri pandang dari balik tirai. Begitu melihat sosok pria itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. "Ya Allah, itu Khalid," bisiknya lirih. Tangannya langsung menutup mulutnya. Matanya membelalak tak percaya. Nafasnya tercekat. Bukan mimpi. Bukan editan foto. Itu benar-benar dia. Pria yang selama 5 tahun mengisi hari-harinya, ternyata adalah Sultan Harun. Orang penting. Kaya raya. Sosok yang selama ini dianggap jauh dari jangkauannya. Lastri mundur beberapa langkah. Lututnya lemas. Seluruh tubuhnya gemetar. Dunia seperti berputar cepat di sekelilingnya. Pikiran-pikirannya selama ini ternyata salah. Khalid bukan hanya seorang pria biasa. Ia adalah seseorang yang namanya disebut-sebut dalam pembicaraan bisnis, tampil di acara TV, dan bahkan masuk majalah sebagai pengusaha sukses. Tapi kenapa dia menyembunyikan semua itu? Kenapa dia menyamar menjadi pria sederhana di balik nama Khalid? Saat itulah suara lembut memanggil, "Lastri." Dia menoleh perlahan. Pria itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyuman yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel. Lastri menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Saya gak ngerti kenapa," katanya pelan. Sultan Harun, yang ternyata Khalid, melangkah mendekat. "Karena aku ingin mencintaimu dari hatimu. Bukan karena kamu tahu siapa aku. Aku ingin tahu kalau kamu mencintai aku sebagai manusia, bukan sebagai gelar." Lastri menangis. Tangis yang tak bisa dibendung. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak rasa berkumpul dalam satu waktu. Terharu, kaget, bingung, bahagia, semua menyatu jadi satu. "Aku ini cuma TKW, Tuan. Aku gak pantas untuk orang seperti Anda," ucap Lastri sambil menunduk. Sultan Harun tersenyum lembut. "Jangan panggil aku Tuan. Namaku tetap Khalid untukmu. Dan aku yang merasa tidak pantas, karena kamu terlalu tulus." Lastri terisak. Dia tak tahu bagaimana harus bersikap. Tapi satu hal yang ia tahu, hatinya tak pernah sebahagia ini. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu?" tanya Lastri di sela tangisnya. "Karena aku ingin membangun cinta dari dasar. Aku ingin kamu mencintaiku dengan sederhana, seperti caramu mencintai keluargamu," jawab Harun. Mata mereka saling bertemu. Tanpa kata, tapi penuh makna. Ternyata selama ini, Harun, atau Khalid, sudah tahu sejak awal siapa Lastri. Ia adalah rekan bisnis dekat dari majikan Lastri, dan suatu hari secara tak sengaja melihat Lastri di latar belakang foto keluarga. Sejak saat itu, ia penasaran. Tapi ia tak ingin mendekat sebagai Sultan. Maka ia membuat akun palsu dengan nama asli tengahnya, Khalid. Ia mulai perlahan, tanpa identitas, tanpa kekuasaan, hanya ingin tahu. Seperti apa hati seorang gadis sederhana yang bekerja diam-diam demi keluarganya di tanah air. Dan dari sanalah, ia jatuh cinta. 5 tahun aku belajar mencintaimu lewat layar.
Sekarang aku ingin mencintaimu di dunia nyata. Jika kamu bersedia, aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku, kata Harun tulus. Lastri menatapnya. Dadanya masih sesak oleh tangis. Tapi dari bibirnya, perlahan muncul senyum kecil. Aku gak tahu harus bilang apa. Tapi kalau ini takdirku, aku siap, jawabnya. Hari itu, langit Riyadh terasa lebih teduh dari biasanya. Lastri masih berdiri di depan Harun. Lelaki yang dulu hanya ia kenal dari tulisan-tulisan digital, kini berdiri nyata di hadapannya. Wajah yang dulu hanya ia lihat dari foto profil kecil, kini tersenyum hangat untuknya. Semuanya terasa seperti mimpi. Bahkan saat Harun mengulurkan tangannya, Lastri masih gemetar. Boleh aku duduk bersamamu sebentar? Tanya Harun. Lastri mengangguk pelan, dan mereka duduk di sudut ruang tamu, sedikit menjauh dari keramaian. Harun bercerita, betapa selama ini ia berusaha menjaga identitasnya. Aku takut kamu menjauh kalau tahu siapa aku, katanya. Lastri menatapnya dalam. Tapi kenapa aku? Banyak wanita di sekitarmu yang jauh lebih layak. Harun menggeleng, karena kamu satu-satunya yang membuat aku merasa cukup. Satu-satunya yang doanya aku tunggu setiap malam. Kamu tidak mengejarku karena hartaku. Kamu mencintaiku dengan doa, dengan kesabaran. Itu yang tak pernah aku temui di tempat lain. Setelah pertemuan hari itu, hubungan mereka berubah arah. Tak lagi sekadar virtual. Harun meminta izin pada keluarga tempat Lastri bekerja untuk mengenalnya lebih jauh. Keluarga majikan justru merasa bangga, karena selama ini mereka menyayangi Lastri layaknya anak sendiri. Masya Allah, Lastri, kamu memang beda dari yang lain. Semoga ini menjadi awal yang baik, ujar nyonya rumah sambil memeluk Lastri yang menangis bahagia. Lastri masih kesulitan mempercayai semua ini. Ia, yang selama ini menyetrika pakaian orang, mencuci lantai, menahan rindu, menahan tangis kini dihargai dan diangkat martabatnya oleh pria yang begitu terpandang. Harun tak pernah malu menunjukkan rasa cintanya. Bahkan di hadapan koleganya pun, ia menyebut Lastri sebagai wanita terkuat yang pernah ia temui. Mereka mulai mengatur waktu untuk bertemu lebih sering. Harun membimbing Lastri lebih dalam agama, dan Lastri perlahan-lahan merasa, mungkin inilah cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak datang dengan mewah, tapi dengan niat yang penuh berkah. Di malam hari, ketika semua sudah tertidur, Lastri menulis di buku hariannya. Ternyata Allah menyimpan kejutan yang tak pernah aku bayangkan. 5 tahun aku menunggu dengan air mata, dengan doa, dengan sepi. Tapi Allah membalas dengan begitu indah. Ia masih sering menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena merasa dicintai, dihargai, dan diterima. Hubungannya dengan Harun pun semakin kuat. Mereka mulai bicara soal masa depan yang lebih serius. Tentang keluarga, tentang restu, bahkan tentang kemungkinan pulang ke Indonesia bersama-sama untuk menemui orang tua Lastri. Kalau kamu izinkan, kata Harun suatu malam, aku ingin ikut ke desamu. Bertemu orang tuamu, minta izin langsung. Biar mereka tahu, aku serius. Lastri terisak mendengarnya. Ia tak menyangka, lelaki yang selama ini ia panggil diam-diam dalam sujud malamnya, kini memintanya dengan cara yang begitu terhormat. Tak lama setelah itu, Lastri dan Harun benar-benar pulang ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi untuk satu tujuan, melamar. Saat kaki Lastri menjejak tanah Banyumas lagi, ia langsung sujud di depan rumah. Ibunya menangis memeluknya. Enduk, kowe oleh pietu? Kok bisa bareng wong segede iki? Tanyanya bingung sambil terisak. Lastri hanya bisa menjawab, Bu, ini semua karena doa ibu tiap malam. Harun pun menemui keluarga Lastri dengan penuh sopan santun. Ia bahkan mencium tangan bapak Lastri dan berkata, saya bukan orang hebat, tapi saya ingin jadi laki-laki terbaik untuk anak bapak. Tangis haru pecah di teras rumah yang sederhana itu. Warga kampung berkumpul, semua mendoakan yang terbaik. Lastri, gadis desa yang dulu berangkat dengan koper kecil dan harapan besar, kini pulang dengan cinta yang lebih besar dari yang pernah ia minta. Kini,
Lastri tinggal bersama Harun. Bukan sebagai pelayan, bukan sebagai bayangan dunia maya, tapi sebagai istri. Mereka hidup sederhana meski Harun bergelimang harta. Rumah mereka selalu terbuka untuk tamu, dan Lastri sering berbagi kisahnya kepada TKW lain yang ingin punya harapan. Dia selalu bilang, "Jangan pernah merasa hina hanya karena kamu bekerja sebagai TKW. Tuhan menilai dari hati, bukan dari status." Dan setiap malam, sebelum tidur, Harun masih membisikkan hal yang sama seperti 5 tahun lalu. "Semoga Allah menjaga hatimu, sayangku, Khalid." Kisah mereka bukan tentang dongeng, tapi tentang dua hati yang bertemu dalam sabar, dalam doa, dalam takdir yang dirajut oleh waktu dan keyakinan. Itulah kisah nyata yang menginspirasi dan menguras air mata. Pacaran online 5 tahun, TKW ini kaget saat ketemu aslinya. Ternyata dia sultan. Kalau kamu terharu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Kalian dari daerah mana? Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah menyentuh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.